klik tombol berikut agar tidak terjebak dengan madu sirupan, oplosan, dan sintetis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari madu SOS. Teman-teman, hari ini kita akan melihat atau mencek cara pengujian madu secara konvensional di internet ya teman-teman. Teman-teman bisa browsing saja cara menguji madu dengan kertas atau dengan tisu. Kita akan mempraktekannya di sini. Apakah cara tersebut dapat digunakan untuk melihat madunya murni atau tidak? Kita langsung simak saja. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu madunya yang kita hadirkan atau sampel-sampel yang kita hadirkan di sini apa saja ya teman-teman. Ini ada madu murni kadar air rendah 21%, madu murni kadar air 23,5%, madu murni kadar air encer sekali ini kemungkinan kisaran 27%. Ini ada madu sirupan, madu yang dihasilkan dari lebah dikasih makan gula. Ini juga ada madu sirupan. Oh ya, yang ini tadi kekentalannya 20,5%, yang ini lebih encer kisaran 22%. Yang ini madu terindikasi palsu, yang ini kecap, yang ini sirup teman-teman. Jadi di internet itu katanya madu itu yang murni hampir tidak memiliki kadar air atau kadar airnya sangat rendah sekali teman-teman. Faktanya teman-teman, madu murni itu yang dipanen di Indonesia itu kadar air yang sudah matang lah, yang madunya sudah matang pohon atau benar-benar sudah di capping oleh lebah, itu kadar airnya paling maksimal itu 18% teman-teman, kurang lebihnya ya 18%. Sedangkan yang ada di pasaran itu kadar airnya bisa sangat kental sekali, kadar airnya bisa sangat sedikit sekali teman-teman, karena buatan pabrik dan sebagainya ataupun buatan tangan manusia jahil yang bisa diatur kekentalannya teman-teman. Kita langsung cek apa yang akan terjadi ya teman-teman dengan madu dan kertas. Katanya nanti kalau madunya palsu, kertasnya berlubang atau mudah sekali disobek teman-teman. Ini satu-satu akan kita cek apa yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biar kelihatan saja teman-teman. Nanti akan kita shoot dari atas atau langsung saya tuangkan aja ya, enggak usah dipindah-pindah, nanti enggak kelamaan. Sebentar ya teman-teman, ini kameramen saya lagi uzur. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman.
Jadi akan kita cek ini. Yang kedua, yang ketiga, hampir mau robek ini teman-teman, padahal madunya masih murni ya teman-teman. Yang ketiga, yang keempat ini yang sirupan, ini juga nggak mudah robek. Yang kelima ini yang sirupan juga, ini juga nggak mudah robek teman-teman. Ini yang madu terindikasi oplosan atau bahkan sintetis teman-teman, ini juga nggak mudah robek loh teman-teman. Guling. Ini kecap pun juga sama teman-teman, nggak mudah robek. Atau mungkin ini apa ya, ini terakhir ini sirup juga nggak terlalu mudah robek juga. Kalau dibilang robek ya kalau semuanya disundul pakai tangan kenceng-kenceng ya robek ini. Jadi ya teman-teman ya, cara-cara seperti ini ternyata tidak dapat digunakan untuk sebentar teman-teman, kameramen sudah balik, jadi saya masuk ke ranah saya lagi. Cilubah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman. Cara-cara seperti ini itu ternyata sama seperti cara yang saya pakai sebelumnya, yaitu antara madu dengan air. Itu bahwasanya ini hanya dapat digunakan untuk melihat kekentalannya, tidak dapat digunakan untuk mencek madunya murni atau tidak ya teman-teman ya. Karena di sini madu yang sirupan saja juga masih bagus sekali. Kemudian ada ini madu yang terindikasi oplosan sintetis, itu juga nggak mudah robek walaupun sudah menetes karena juga encer. Yang ini yang sirupan kadar air 22%, itu juga nggak robek ya teman-teman. Dan ini madu murni itu langsung tembus karena kadar airnya ini sangat tinggi, 27% ini kadar airnya. Sedangkan yang kadar air agak kental 23,5% itu nggak tembus. Yang kadar air 21% juga nggak tembus teman-teman. Sirup ini juga tembus karena mengandung kadar air yang lumayan. Kecap ya teman-teman, kecap pun nggak tembus ini kayaknya, nggak tembus. Tuh kecap. Jadi sekali lagi ini tidak dapat kita gunakan untuk mencek madunya murni atau tidak, karena hanya untuk melihat ini kental ataupun tidak. Jadi teman-teman, di sini kita mau membuka mata teman-teman, mau mengajak masyarakat untuk belajar mengenai madu. Bahwasanya cara tes madu yang cara konvensional di YouTube, di Google, yang cara-cara bisa teman-teman browsing sendiri nanti, itu tidak valid teman-teman. Bahwa ternyata cara-cara itu hanya untuk melihat tingkat kekentalan cairan, nggak harus madu. Contohnya saja ini madu
dengan tisu ya, kita menguji dengan tisu itu ternyata hanya untuk melihat kekentalannya saja, dan tidak hanya madu teman-teman ya, ini bahkan kecap sama ini madu pakan gula itu pun nggak tembus teman-teman, karena memang ini kental, ini juga kental, ini madu murni, ini juga kental, ini kecap juga kental. Jadi ya kalau cairannya kental nggak bakalan tembus, intinya seperti itu, nggak harus madu. Jadi cukup sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang masih percaya dengan pengujian-pengujian secara konvensional itu bisa terbuka mata hatinya, terbuka pikirannya, dan berpikir lebih logis. Kalau ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila masih ada pertanyaan bisa langsung masuk ke kolom komentar. Apabila teman-teman ada sesuatu yang ingin kita bahas di sini, bisa masuk kolom komentar juga atau WA kita di deskripsi video. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.